Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya admin di channel Trading Saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini ada topik menarik ya, dan masih rame yang akan kita bahas ya, mengenai dari topik ini ya teman-teman ya. Ya, nggak wajar ya. Mengerikan gini caranya analogi bandar kerek brand sampai arah ya untuk besok ya atau untuk nanti ya, dan gini strategi di sahamnya untuk besok ya, seperti itu ya. Ini ya yang menjadi perbincangan hangat di kalangan umum ya, mengenai dari saham brand. Nah, ini kok euforianya kok sangat gede sekali ya Min ya, mengenai dari saham brand ini ya. Topik kita kali ini kita dapatkan informasi ini dari sini ya teman-teman ya, dari investor.id ya, bahwa IPO Barito Renewables Blaze Energy atau brand oversubscribe 135,2 kali ya. Ini kok sangat ramai sekali, itu bagaimana Min ya. Ya, kalau kita belajar ya dari studi kasus dari BRPT yang mana milik Pak Prajogo Pangestu ini atau PP, yang dalam kurun berapa ini ya, Agustus sampai Oktober itu terbangnya itu cukup signifikan ya, dari harga 775 sampai ke harga 1541. Ini ada yang bertanya-tanya bagaimana caranya bandar itu mengkerek ya mengenai dari saham brand Min. Apakah mampu ya brand ini? Ya, kalau kita perhatikan ya studi kasusnya dari BRPT ini yang ngerek mengenai dari saham BRPT ini pakai broker apa Min? Ya. Kita juga akan perlihatkan di studi kasusnya BRPT ya, contoh kasusnya dalam waktu bulan Agustus ya. Ya, kasus di BRPT itu mayoritas itu CC, NI, MG, YP, KZOD ya, serta BK ya, alat yang untuk mengkerek dari saham BRPT ini ya, hingga terbang dari harga 800 hampir 100% ya, seperti itu. Dan ini mereka distribusi pakai ini. Nah, caranya itu bagaimana ya, kasus di brand ini kalau misalkan ya terjadi dari arah ya, karena mayoritas ya, saya riset itu dari 10 orang ya, 9 orang di seluruh Indonesia itu mereka males membaca mengenai dari laporan keuangan ya, dan juga mayoritas itu FOMO dan ikut-ikutan saja. Kalau sopirnya siapa biasanya langsung ikut saja ya. Memang terbukti ya bahwa di studi kasus ini ya, di Barito ini oversubscribe sampai 135 kali ya. Brand itu memperoleh dana segar itu sekitar 3,13 triliun ya. Namun di berita di konten kami sebelumnya bahwa brand itu mendapatkan 100 triliun ya. Seperti itu. Dikasih sama publik itu 100 triliun. Nah, ini ya proses nge-branding ya ketika ini dijalankan. Oke, kita akan praktek bagaimana mengenai cara kerek ya saham brand ini sampai ke arah. Kalian bisa lihat ya jumlah block trader institusi yang berantusias mengenai dari brand ini. Ya, dan Mimin ini sudah dapat berapa soal mengenai dari brand ini. Ya, ini ya Mimin dapat 27,45%. Ya, ini dari brand.
dan agak gede ya. Nah, teman saya itu ada yang dapat 15%, ada yang 5% kayak gitu. Mimin kok gede? Ya karena pembelian di bawah 100 juta. Ya, dia itu dapatnya gede. Tapi kalau misalkan pembelian itu di atas 100 juta, maka ya dapatnya jatahnya dikit. Ya seperti itu. Lah gunanya untuk apa? Ya harus dipisah. Harus dipisah. Ketika apa namanya? Kita butuh 3,14 triliun, kita dikasih sama market itu 100 triliun, ya dibagi ya seperti itu persentasenya. Ya berapa persentase dari itu, ada hitung-hitungannya. Oke, kita yang di konten ini bagaimana cara bandar ini untuk mengerek ya, belajar dari BRPT yang dipakai mengenai dari bandar itu ya. Kalau brand itu dibuka di harga berapa? Di harga 700 ya. Jadi kasusnya seperti ini. Misalkan kita sudah dapat barang nih ya, seperti itu. Kita sudah dapat barang di brand. Ya, kita masih ada sisa dana ya. Kita nggak dikasih sama brand ini sekitar 100%, kita masih ada dana. Lah, yang kere ini kalau kita lihat ini pakai brokernya itu 10 broker biasanya. Minim itu 10 sampai 30 broker. Nah, ini 6 tim ya. Ada KZ, OD ini dipakai, IF, AZ, PD, BK. Ya, terus ini ada yang lapis 2, lapis ini dan lapis ini itu diikutkan. Karena ini itu ya. Ini bukan semuanya real para retail enggak. Namun mereka ini adalah institusi. Ya, seperti itu. Oke, kita langsung praktek. Ya, bagaimana prakteknya? Oke. Di sini ya. Langsung praktek. Bagaimana caranya min ya. Oke, kita cek dulu broker apa saja sih yang tadi ya. Ini yang nanti ya, anak KZ, terus OD, terus IF, AZ, PD, BK. Ya. Nih, alat yang untuk meng-HK. Terus yang untuk distribusi itu siapa? Ya, yang distribusi itu pakainya ZP ini ya. Kita langsung praktek saja. Bagaimana cara untuk menggoreng ya. Ini ada ZP, DH, HP, SKI, AK, dan juga LG. Ya, kita ambil sampel 6 saja ya, dan ini juga ini. Oke, langsung kita praktekkan. Bagaimana cara ngegoreng? Ini yang distribusi ya. Jadi pada intinya cara untuk menggoreng saham itu agar biar untung ya. Ini ya, ini ZP, DH, HP, SK ini harus punya barang dahulu. Misalkan dapat barang 70, ini harus dibagi di harga 700 ini ya. Harga 700. Oke, ya, ini barang wajib dapat di harga IPO atau harga yang paling bawah. Ya, seperti itu. Mudeng ya. Ini harus semua kalian misalkan punya barang ya. Kalian ini dibagi ya, dibagi contohnya kita ambil sampel 1 2 3 4 5 6 saja. Ya. Kalian buka tuh di akun sekuritas ini semua. Punya harga di barang bawah semua ya. Dengan berapa jumlah lot? Sebanyak-banyaknya. Ya, kalau bandar seperti itu. Ya, oke. Prakteknya bagaimana min? Prakteknya. Oke, prakteknya. Ini kosong ya.
Oke, sampel di kaset dan juga OD. Nah, kita langsung praktek. Kita cek dulu berapa bit over yang ada di BRPT. Oke ya. Lihat ya. Ini jangan di skip ya untuk kalian. Ini sebagai literasi atau pemahaman biar para retail atau pemula itu tidak bisa terkecoh ya, atau menambah wawasan bagaimana cara menggoreng saham itu. Oke ya, ini kita juga harus lihat dulu ya. Nah, ini di bit itu ada 500 ini ya, nggak bisa aja. Ya, bit ada 515.000. Oke, di over ada 104. Oke ya, kita fokus ini yang bagian untuk mengkerek ya, bayar. Oke, kita praktekkan langsung. Untuk menggoreng ini saham sampai arah bagaimana min ya, ini mungkin bagi para pemula banyak yang kurang tahu mengenai cara menggoreng saham. Kita ambil kasus di BRPT ya, kalau yang di brand nanti ya kayak gini kasusnya, ini bisa dilihat. Oke, di over kalau misalkan pengen menggoreng sahamnya lurus naik, ini harus di HK ngejar kanan sampai ke 140. Ini seharga berapa sih? 104. Berapa modal yang harus saya siapkan? Ini dihitung saja ya. Buy order ya, kita juga kasih pada kalian ya, agar kalian itu biar ngerti. Mana nih, sini aja ya. Ya, kalau kita mau meng-HK sejumlah price-nya, kalau mau narik ke atas itu di harga 104.05 ya. Jumlah lot yang harus saya borong semua agar bisa naik itu di sejumlah 104.985. Ini yang harus saya beli semua. Berapa modal yang harus kita siapkan? Ya, sekitar 14 miliar ya. Oke. 14 miliar kita harus siapkan, 14 miliar. Bayarnya mau dipakai apa dulu? 14 miliar, 14 miliar ya. Kita nanti HK-nya pakai kaset. Nah, terus broker yang ini sudah punya barang di bawah. Nah, nanti kita lempar saja. Misalkan JP ini sudah punya barang ya. Ini kan saya stoknya tak bagi 6. Seperti itu, sudah punya barang 700 ya. Nah, ini saya setting di kaset ini naikkan ke 100 ini ya. 14M saya siapkan. JP sudah punya barang 700 sebanyak 35M. Itu kecil loh ya. Bahkan di kasus di brand kemarin ada yang beli 300 miliar, ada yang beli 1T ya. Itu sudah punya barang di sini semua. Ini 3M semua, beng ya. Ini nanti tinggal di HK nih kaset. Nah, terus ini kita jualan sama ini. Pasang saja di sini, biasanya dipasang di sini yang enggak gede-gede ya, di 141. Nah, HK saja nih pakai kaset dulu ya. Beng, arah enggak? Langsung arah, beng. Nah, terus nanti ini bagaimana? Ini nanti jualan di sini. Ini jualan di saat retail ketika ada ngebit. Nah, di situ banyak para retail yang antri terus ya, biasanya kayak gitu. Langsung banyak yang antri lah, kita jualan itu pelan-pelan. Deng 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 deng
Naiknya berapa persen? Ya, naiknya besar. Ya seperti itu. Kita 3M habiskan di situ. Nanti di sini juga ada ngebit di sini dipasang juga ya pakai bayar OD. Di sini ngantri ya sebanyak 14M di harga ini. Misalkan ya diganjel biasanya kan kalian bisa melihat ya ganjel-ganjelan ya 14M diganjel di 13.50. Nah, nanti otomatis si retail ini beranggapan wah nggak bakalan turun ya, nggak bakalan turun kan ini ada ganjelnya ya seperti itu. Nah ini nanti juga jualan ya, jualan di sini, jualan di sini juga. Nah, ini ngabisin para retail yang baru masuk ya diangkat. Nah ini diangkat kecil lagi, pakai gantian ya. Pakai ini yang ngangkat ini gantian OD IF nanti angkat sedikit ya 3 tik ya hajar cut nanti ini kan diikuti para retail yang lain sebagainya. Nah nanti secara ini tuh di total secara akumulasi ini harus total ini sudah untung berapa persen, kita biaya modalnya ada berapa persen ya seperti itu. Intinya apa, biasanya ketika bandar itu menggoreng itu jauh-jauh hari dia sudah punya stok selama 3 bulan yang lalu. Nah contohnya kayak di kasus Barito ini ya di saat berapa sih Min ya, jadi proses mengakumulasi itu di area 709 sampai di 800an ini ya. Ini time frame nya berapa bulan, 1 2 3 4 5 6 bulan dipersiapkan ya, dan untuk 3 bulan itu untuk eksekusi ya. Selama 3 bulan itu nanti biar habis, nanti net sale-nya berapa, hitung-hitungannya bandar itu ya atau market maker itu walaupun dia 3% atau 2% secara akumulasi dia tetap menang. Namun kan dia itu jumlah pembeliannya beberapa lot ya. Ini yang kalian bisa buktikan, ini yang berhasil keluar secara total BRPT ini selama 3 bulan. Ini hitung saja nih ya, CP ini 500 lot. Nah itu ya, ini dihitung saja 10 lah, biasanya pakai 30 akun sekuritas. Jadi mereka itu ya aman sama BI, dan BI itu juga kewalahan ini secara pasti, secara data real, benar-benar real kayak gitu ya. Nah, ini nggak bisa ditangkap atau apa. Loh Min, kita kena guyur kayak gitu dong. Ya memang harus kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak ngegituin ya, nanti bagaimana pasar terjadinya antara titik temu antara penjual dan juga pembeli. Nah inilah peran market maker atau liquidity provider dalam membidik propaganda kalian ya. Jadi seperti itu, kayak gini caranya ya. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan terima kasih ya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat ya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bagi kalian yang pengen masuk di kelas kami ya, kita juga buka kelas ya. Ini ya kelas untuk investor pemula ya, bulan Oktober kita akan dampingi kalian ya, cara money management, cara terbebas cuan, cara mendeteksi benar masuk, strategi cuan konsisten, akan kita selenggarakan tanggal 24 Oktober tahun 2023 via Google Meet ya. Kita akan bimbing kalian, dan alhamdulillah alumni kami yang tadinya loss ya 10 juta, ratusan juta, bahkan 1M kita bidik, kita ajari, dan akhirnya bisa cuan secara konsisten, dan itu free untuk telepon ya. Free, kita akan dampingi ya, jadi seperti itu ya. Dan untuk kalian yang mungkin pengen dapatkan rekomendasi saham pasti cuan, caranya bagaimana ya, kalian tinggal diklik saja nih komunitas atau di deskripsi di bawah ini ya, seperti ini ya. Ini ada tulisan deskripsi, ini ada grup Telegram, klik saja, nanti ikuti saja prosedurnya, atau enggak ya grup YouTube, diklik saja, nanti kalian bisa pilih yang ini ya, seperti itu ya. Silakan kalian yang kalau ingin ya belajar, karena kami belajar dari literasi keuangan itu hampir 10 tahun ternyata ya. 3 tahun di SMK, S1 4 tahun, S2 2 tahun, dan saya terjun di pasar modal sejak tahun 2017-an
ya praktek dan sekarang sudah jadi full time trader. Semoga bisa bermanfaat ya untuk kalian. Dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.